Kisah akan diawali dengan memperlihatkan gerombolan polisi yang diketuai oleh seorang laki-laki yang bernama Santiago, yang saat itu tengah mendatangi markas para pengedar narkoba untuk melakukan operasi penangkapan terhadap para pengedar narkoba. Para polisi meminta agar para pengedar kooperatif dan keluar dari persembunyiannya tanpa perlu melakukan perlawanan. Namun tiba-tiba muncul ledakan yang membuat adegan baku tembak antara polisi dan para pengedar narkoba pun terjadi. Santiago mencoba bergerak maju ke markas para pengedar sembari mencari tempat perlindungan yang aman untuk melakukan serangan, dan Santiago langsung menembakkan peledak yang langsung memporak-porandakan markas pengedar narkoba. Para polisi langsung melakukan olah TKP dan melakukan interogasi kepada para pengedar yang berhasil ditangkap guna mendapatkan informasi mengenai keberadaan bos besar mereka yang bernama Lorea, dan seorang pengedar pun akhirnya buka suara dan menunjukkan lokasi persembunyian Lorea. Él está escondido en la selva, mi hermano. Señor, usted lo puede encontrar. Ketika semua tawanan akan dibawa menuju mobil polisi, tiba-tiba seorang tawanan wanita yang bernama Yovana berhasil melarikan diri, dan Santiago langsung mencoba untuk mengejarnya. Pero se me escapó, la perdí. Dan rupanya Yovana adalah informan yang memang ditugaskan oleh Santiago, dan saat keduanya bertemu di sebuah rumah, Santiago mencoba memberi penjelasan jika operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian sama sekali bukan ide dari dirinya dan Santiago tidak mengetahui soal operasi ini. It wasn't my bust, it was never my bust. Él lo cambió. Yovana mengatakan jika dirinya mengetahui di mana persembunyian Lorea karena dirinya memang bekerja untuk Lorea sebagai akuntan dan memberitai markas Lorea yang berada di tengah hutan. Yovana menawarkan diri untuk membantu Santiago untuk menangkap Lorea, namun dengan syarat Santiago harus membebaskan adiknya yang tertangkap dalam operasi tadi. When all of those men that hire you way too much money, maybe you can actually do something. Dan inilah dia, Triple Frontier. Santiago menemui seorang rekannya di kesatuan militernya dahulu yang bernama William, yang setelah pensiun dari dunia militer menjadi seorang motivator untuk para anggota militer yang masih dalam status junior. Able to shut down, control, manipulate. That's the price of being a warrior. Thank you. Santiago menanyakan tentang kesediaan William untuk bergabung dengan misi yang sudah ditawarkannya. William sendiri sebenarnya mau ikut dan minat dengan misi yang ditawarkan oleh Santiago, namun William meminta agar Santiago mengajak rekan-rekan yang lainnya. Get the captain. I'm in. Santiago langsung menemui mantan kaptennya di militer dahulu yang bernama Tom, yang seusai pensiun dari dunia militer menjadi seorang calo dalam hal jual beli properti. Santiago mencoba mengajak Tom untuk bergabung dalam misi untuk menangkap bos kartel narkoba yaitu Lorea, namun Tom sendiri masih ragu untuk menerimanya meski Santiago memberikan iming-iming upah yang besar. I can't do it, man. There's more of this shit around now than ever. Tom mengajak Santiago untuk menjemput anaknya terlebih dahulu, dan dalam perjalanan Tom yang mulai excited dan penasaran dengan misi yang ditawarkan, Santiago pun mencoba menanyakan mengenai rincian gaji, bonus lemburan, BPJS ketenagakerjaan, dan ingin mengetahui perusahaan yang memberikan misi ini karena Tom khawatir jika misi ini masuk dalam kategori ilegal. The operation is illegal, right? My company's under contract to an agency of a foreign government.
Santiago mencoba meyakinkan Tom untuk bergabung dalam misi ini dan mengatakan jika misi ini legal dan diiming-imingi akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar jika dapat menyelesaikan misi ini, dan tentunya uang yang akan didapatkan akan mengubah kehidupan Tom serta dapat membeli apapun yang sedang diinginkan oleh Tom. Take a look. Leave my truck out of this. This isn't about my truck. Santiago mendatangi sebuah sasana tinju untuk mendukung rekannya yang bernama Benny yang ikut serta dalam ajang ini, dan di sana pula ada rekan Santiago lain yang bernama Frankie, di mana saat itu Santiago langsung mengajak Frankie untuk bergabung dalam misinya karena Santiago membutuhkan seorang pilot. Namun Frankie mengatakan jika surat izin pilotnya sudah dicabut lantaran dirinya terkena kasus narkoba. Technically, it's a suspension. I'm still under review. Are you in? Go ahead. I'll go where you go. Tom yang juga menghadiri perlombaan Benny kembali menemui Santiago dan menyatakan dirinya berminat dengan misi ini. Tom menanyakan bagaimana caranya untuk masuk ke wilayah Brasil untuk menjalankan misi ini, dan Santiago sudah menyiapkan semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk rekan-rekannya jika mau bergabung dalam misi ini. We leave Thursday. Okay. Untuk memudahkan dalam penyebutan 5 orang sahabat ini, kita namakan saja dengan sebutan tim Delta Force. Tim Delta Force langsung berangkat menuju wilayah Brasil dan tiba di sebuah hutan yang menjadi tempat tinggal Lorea. Santiago langsung membagikan alat komunikasi dan pistol kepada masing-masing tim untuk memulai aksi pemantauan. Frankie yang sempat melihat adanya anak-anak di dalam rumah tersebut membuat dirinya ragu untuk menjalankan misi ini. Namun Santiago menjamin jika anak-anak tidak akan menjadi target utama dalam misi ini karena misi akan dijalankan ketika keluarga Lorea tidak ada di rumah. Di sisi lain, William melihat adanya proses hukuman eksekusi mati di area belakang rumah Lorea. Giovanna yang tiba di rumah Lorea langsung masuk ke dalam rumah untuk melakukan tugas yang biasa dikerjakannya, yaitu untuk menyetorkan hasil rekap uang yang dimiliki oleh Lorea. Me parece bien. Bueno. Gracias, señor. Benny sempat menginjak sebuah alat pelacak yang ada di tempat tersebut yang membuat anak buah Lorea langsung melakukan pengecekan menuju lokasi. Namun beruntung lokasi Benny masih aman karena anak buah Lorea tidak berhasil menemukan Benny. Clear, they're coming back to you. Let's get the fuck out of here. Tim Delta Force nongkrong di sebuah kafe untuk membahas strategi penyerangan, namun Santiago merubah rencana untuk melakukan misi ini secara diam-diam tanpa perlu memberikan laporan kepada agensi yang mempekerjakannya. Tentu hal tersebut mendapatkan pertentangan dari rekan-rekannya karena mereka khawatir tidak akan mendapatkan apa-apa usai melakukan misi ini. Who paid our fees? No, not that complicated. It's $100,000. How the fuck did it? Santiago mencoba meyakinkan rekan-rekannya jika agensi tidak tahu berjalannya misi ini, maka uang yang akan didapatkan masing-masing anggota akan lebih berlipat ganda dan tanpa perlu adanya potongan ini itu, yang akhirnya penjelasan Santiago disetujui oleh rekan-rekannya. We finally get to use our skills for our own benefit. Tom langsung menjelaskan strategi dalam misi ini, yang isinya Tom meminta agar semua tim melumpuhkan semua penjaga di rumah Lorea lalu masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang yang disimpan oleh Lorea. Lalu Tom meminta agar semua tim memastikan jika Lorea terbunuh dalam misi ini dan mereka semua harus pergi meninggalkan rumah Lorea sebelum keluarga dan para penjaga kembali dari gereja. Done and get out before the family comes home from church. That's a hard out. Santiago mendapatkan tugas untuk meminta Giovanna menyediakan mobil tambahan yang akan digunakan untuk mengangkut uang yang mereka ambil, dan William mendapatkan tugas untuk menghubungi rekannya untuk datang membawakan helikopter yang akan mereka gunakan untuk pergi melewati pegunungan Andes. Big dog is back. Redfire's gonna be rich, boy. Keesokan harinya, Santiago menemui Giovanna untuk meminta agar Giovanna menyiapkan mobil yang dibutuhkan oleh tim. Santiago menjamin jika Giovanna mau membantu, maka adiknya akan segera dibebaskan dari dalam penjara dan akan mendapatkan uang untuk bekal mereka kabur meninggalkan wilayah Brasil. Okay.
I'll get the van. Thank you. Santiago menemui rekan-rekannya untuk menunjukkan hasil kerja Giovanna yang berhasil merekam tempat penyimpanan uang milik Lorea serta memberitahu jika Giovanna sudah bersedia untuk menyiapkan mobil tambahan yang dibutuhkan oleh tim Delta Force. We got Lorea confirmed in the house with the money. Tom kembali merasa ragu untuk menjalankan misi ini lantaran misi yang mereka lakukan memiliki potensi ketahuan dan memiliki risiko yang sangat tinggi. Namun setelah lama berpikir, Tom memutuskan tetap ikut melanjutkan misi ini karena dirinya merasa rindu melakukan aksi seperti ini dan ingin kembali merasakan adrenalin yang ada dalam dirinya. The only thing that made it feel better is when I put a gun in my hand. Tom langsung memberikan arahan pada rekan-rekannya untuk tidak lupa membawa kotak P3K dalam misi ini untuk jaga-jaga jika ada yang terluka. Tom mengingatkan jika misi ini memiliki resiko tingkat tinggi, jadi Tom mempersilahkan jika ada anggota tim yang ingin mengundurkan diri maka keputusannya akan tetap dihormati dan tidak akan ada paksaan untuk tetap ikut dalam misi ini. Any man here that wants to walk away now can do so knowing they're the best of us. Leave it at 300. Keesokan paginya, tim Delta Force langsung melakukan pemantauan dan saat keluarga Lorea pergi meninggalkan rumah, muncul Giovanna yang benar-benar membawakan mobil yang dibutuhkan oleh tim Delta Force. All clear, she's gone. Copy. Semua tim langsung bergerak masuk menuju rumah Lorea dan langsung menjalankan rencana yang sudah diatur oleh Tom, yaitu untuk melumpuhkan sisa penjaga yang berada di rumah tetapi tidak sampai membunuhnya. Setelah lama berkeliling, tim Delta Force tidak menemukan Lorea beserta uangnya. Hal itu membuat Tom mencurigai jika Giovanna sudah memberikan informasi palsu kepada mereka. Namun Santiago yang saat itu melihat sebuah chat langsung mencurigai jika uang yang mereka cari disimpan di balik tembok. The house is the safe. The house is the fucking safe. Dan benar saja ketika tembok dihancurkan, banyak sekali uang yang disimpan di sana dan tim Delta Force langsung memasukkan uang tersebut ke dalam kantong tas yang sudah mereka siapkan lalu membawa uang tersebut ke dalam mobil yang terparkir di halaman rumah Lorea. It's full, man. It's all good. We gotta go. Terjadi perdebatan antara Benny dan Tom karena Benny merasa waktu untuk mengambil uang telah selesai dan mereka harus segera meninggalkan rumah Lorea. Namun Tom yang mulai terlihat gelap mata karena uang merasa jika waktu masih cukup untuk melakukan 2 kali angkutan lagi. It's 12 minutes to the church, a 40-minute service, 12 minutes back. Just a couple more loads. Di sisi lain, Santiago meminta waktu untuk mencari Lorea karena Santiago ingin memastikan dirinya berhasil melenyapkan Lorea dan Santiago harus terlibat baku tembak dengan Lorea yang pada akhirnya Lorea berhasil dimusnahkan. He's dead. Good. William mengalami luka tembak akibat insiden baku tembak dengan Lorea. Hal ini membuat Tom merubah rencana dengan meminta semua tim Delta Force untuk membunuh semua pasukan penjaga rumah Lorea. Namun dengan catatan mereka harus menghitung dan melaporkan jumlah penjaga yang berhasil dilenyapkan. That's 2 down in the front hall. That's 4. Tim Delta Force langsung membakar kediaman Lorea dan langsung mencoba kabur dari rumah Lorea sebelum keluarga dan semua pasukan penjaga tiba di rumah. Meski dalam perjalanan pergi mereka sempat berpapasan dengan keluarga Lorea. Sampai di tempat yang aman, semua tim langsung menimbang semua uang yang berhasil mereka ambil sembari menunggu seorang rekan William yang bernama Habibi datang membawakan helikopter yang akan membawa tim Delta Force meninggalkan Brasil. Cameraman, you ready?
Frankie memberitahu jika pesawat akan kelebihan beban jika memaksakan untuk membawa semua uang yang mereka dapat. Hal tersebut sempat membuat Tom bertanya pada Santiago apakah dirinya akan tetap membawa Giovanna dan adiknya. Sementara pesawat sudah kelebihan beban, namun Santiago yang komitmen pada janjinya pun memutuskan untuk tetap membawa Giovanna dan adiknya menuju perbatasan wilayah Peru. Sampai di perbatasan Peru, Tom langsung memberikan pertanyaan pada Giovanna apakah dirinya mengenali semua tim Delta Force, dan lalu Giovanna pun menjawab tidak kenal. Lalu Tom menanyakan apakah Santiago pernah menceritakan tentang nama-nama tim Delta Force, dan Giovanna menjawab tidak. Everything all right? How? Giovanna mengingatkan Santiago jika misi yang dilakukan oleh timnya sangat berbahaya dan akan banyak orang yang mencari mereka lantaran uang yang diambil tim Delta Force bukan sepenuhnya milik Lorea. Namun Santiago merasa jika dirinya dapat mengatasi hal ini, dan Santiago pun meminta agar Giovanna pergi ke tempat yang sudah disiapkannya. Go! He's lying. There are consequences to this shit. Tim Delta Force kembali melanjutkan perjalanan untuk melewati pegunungan Andes, namun mengalami sedikit kendala karena pesawat tidak kuat untuk terbang tinggi lantaran kelebihan beban, yang akhirnya Frankie meminta agar sebagian uang yang mereka bawa untuk dibuang di pegunungan Andes guna mengurangi beban. You want to leave $50 million in the middle of the jungle? Sedikit lagi helikopter mampu melewati pegunungan Andes, namun kembali harus mendapatkan kendala ketika salah satu transmisi helikopter meledak yang membuat helikopter terbang tak terkendali. Frankie akhirnya membuat keputusan untuk melakukan pendaratan darurat dan meminta agar uang yang tersimpan di jaring pesawat untuk dibuang demi keselamatan mereka semua dalam melakukan pendaratan. Masalah kembali hadir ketika tempat tim Delta Force mendarat adalah ladang ganja dan uang yang berada di jaring dijarah oleh warga sekitar. Santiago mencoba menjelaskan kepada para warga jika dirinya adalah tentara yang sedang menjalankan tugas dan tidak ada niat untuk melakukan razia terhadap para warga yang menanam ganja di wilayah tersebut. Nosotros no somos de allá. Diskusi yang berjalan sulit akhirnya membuat Tom menembak para warga yang dicurigai akan melakukan serangan, dan tim Delta Force meminta agar semua warga kembali ke tempat tinggal masing-masing. Atas kejadian tersebut, Santiago langsung menemui Bapak Ketua RT untuk memberikan uang santunan kepada keluarga korban, serta memberikan uang ganti rugi dan membeli keledai yang dimiliki para warga sebelum semua tim Delta Force pergi meninggalkan wilayah tersebut. Su deuda. Debemos pasar. Tim Delta Force melanjutkan perjalanan, namun dalam perjalanan William sedikit menyindir Tom atas insiden tadi dengan meminta agar semua tim mulai berhati-hati dalam melanjutkan perjalanan mereka. What the hell does that mean? Just means we gotta watch ourselves, that's all. Tim Delta Force harus melakukan perjalanan yang sulit layaknya seorang ninja Hattori dengan mendaki gunung, lewati hutan, menyeberangi sungai, sampai di sebuah jalur yang sempit. Salah satu keledai yang mereka bawa harus terjatuh bersama uang-uangnya, dan hal tersebut membuat terjadi perdebatan antara Tom dan Santiago yang saling menyalahkan satu sama lain. We're not picking at the fucking scab right now, okay? Tim Delta Force menggunakan opsi lain untuk mengangkut uang mereka dengan cara mengangkatnya menggunakan sebuah tali untuk dibawa menuju pegunungan Andes, dan di momen inilah Tom dan Santiago memutuskan untuk berbaikan dan keduanya sepakat untuk melupakan soal perdebatan konyol tadi. It's all on me. No, man, I'm on the hook for this. Keesokan harinya, tim Delta Force mendapatkan serangan yang membuat mereka memutuskan untuk berpencar untuk memudahkan mencari orang yang menyerang mereka. Namun naas, dalam momen ini Tom menjadi orang pertama yang harus gugur lantaran terkena tembakan dari pemuda desa yang sempat mereka temui.
Kembali terjadi perdebatan antara William dan Benny yang notabene adalah saudara kandung, di mana William menyalahkan Benny karena ceroboh menyalakan api unggun sehingga posisi mereka berhasil terlacak dan membuat Tom tewas, namun berhasil ditenangkan oleh Santiago yang memberi penjelasan jika ini semua bukan salah Benny, melainkan memang pemuda desa tersebut sudah mengincar Tom sebagai targetnya lantaran Tom sudah menembak orang tua si pemuda tersebut. All right, let's wrap him up. We carry him down. Listen, please, brother. Keesokan harinya, Benny mendapatkan tugas untuk turun ke bawah guna mengecek kapal yang sudah mereka booking apakah sudah sampai atau belum. Namun tetap Benny diminta untuk berhati-hati karena mereka tidak mau kehilangan satu anggota lagi. Benny, watch your six. Watch yours. Benny kembali menemui tim lalu memberitahu jika di bawah sudah banyak sisa pasukan Lorea yang kebanyakan masih remaja sudah standby untuk menunggu kedatangan mereka. Di momen ini kembali terjadi perdebatan ketika Santiago meminta tim untuk menghadapi pasukan Lorea, namun mendapatkan penolakan dari tim karena mereka tidak mau membunuh anak di bawah umur. They're just kids, man. Can't we just carry it out through the dark? Benny's telling us these are kids, man. Santiago akhirnya berubah pikiran dan meminta agar tim lebih memprioritaskan untuk membawa jasad Tom ke rumah, dan untuk masalah uangnya Santiago meminta agar semua tim membawa uang secukupnya saja dan sisa uang tersebut akan dibuang di jurang pegunungan Andes. Sampai di bawah, tim Delta Force dihadang oleh pasukan Lorea. Santiago meminta agar anak buah Lorea ini diam di tempat dan menyerahkan kunci mobil miliknya. Lalu Santiago memberikan anak kecil tersebut sejumlah uang sebelum meninggalkan tempat tersebut. Masalah kembali hadir ketika dalam perjalanan tim Delta Force dihadang dan diikuti oleh pasukan Lorea dalam jumlah yang lebih banyak. William meminta agar Santiago menembak mereka, namun Santiago yang tidak mau membunuh anak di bawah umur memutuskan untuk menembaki mobil pasukan Lorea. Sampai akhirnya mereka semua sampai di pantai dan berhasil benar-benar meninggalkan wilayah pegunungan Andes. Sampai di tempat agensi yang mempekerjakan mereka, semua anggota tim Delta Force diminta untuk membaca kontrak yang sudah disepakati bersama yang isinya berupa upah dalam misi ini dan besaran bonus yang akan mereka dapatkan. Namun semua tim Delta Force sudah sepakat jika mereka hanya mengambil upahnya saja, dan untuk masalah bonus mereka telah sepakat agar semua bonus yang mereka dapatkan diserahkan sepenuhnya kepada keluarga Tom. I will schedule all the payments to the family trust. Di akhir film, Santiago memberikan paspor untuk semua rekannya agar bisa meninggalkan wilayah Brasil sebelum mereka semua berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing, dan William memberikan sebuah kertas yang berisikan sebuah tulisan yang sepertinya akan ada lanjutan lagi dari film ini. Dan film pun selesai. Ada banyak hikmah yang dapat kita ambil dari film ini. Pertama, janganlah jadi sosok yang maruk, dan berikutnya, uang akan menjadi sangat penting dan berguna jika berada di tempat yang tepat, dan akan menjadi tidak berguna jika berada di tempat yang salah. Sekian review film kali ini, saya Udin melaporkan dari rumah. Sampai jumpa di video-video berikutnya.